Cerita diawali pada tahun 1999 sebelum Tony Stark menjadi Iron Man, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang ilmuwan bernama Adrian Killian yang bermaksud mengajukan proposal kerjasama dengan Tony. Namun karena Tony sedang tidak ingin diganggu, Tony pun berjanji akan menemuinya di atap gedung 5 menit lagi. Wanita ini bernama Maya, seorang ilmuwan sekaligus teman kencan Tony yang kebetulan sedang mengembangkan penelitian tentang otak manusia yang bisa meregenerasi sel. Terlihat happy, sang pengawal pribadi Tony iseng mencabut satu dahan tanaman yang menjadi subjek penelitian wanita tersebut, yang mana tanaman itu tiba-tiba saja meledak. Di atap gedung, terlihat Killian sedang menunggu Tony yang tak kunjung datang, di mana itu akan menjadi awal terciptanya dendam antara Tony dan Killian. Bagaimana kisah selanjutnya? Dan inilah Iron Man 3. Cerita dimulai 6 bulan setelah peperangan Avengers. Tony selalu mengalami mimpi buruk dan nyaris tewas gara-gara lubang portal yang tertutup. Selama 6 bulan itulah Tony tak bisa tidur nyenyak dan terus bekerja mengembangkan beberapa macam baju perangnya agar lebih canggih. Salah satunya adalah Mark 42 yang bisa menyatu dengan tubuh Tony secara otomatis menggunakan sensor yang ditanam pada lengannya. Karena Mark 42 ini masih dalam tahap pengembangan, beberapa bagian tak secara akurat menyatu dengan tubuh Tony sehingga hampir saja membuat Tony terluka. Tony akan menghadapi musuh bernama Mandarin yang merupakan pimpinan dari kelompok yang pernah menculiknya di film Iron Man pertama, yaitu kelompok Ten Rings. Mandarin menggunakan kekuasaan dan kesetiaan anak buahnya untuk menebar teror dan menimbulkan penderitaan bagi sebagian besar warga dunia. Kembali ke Tony yang sedang menemui sahabat baiknya, yaitu Kolonel Rhodes yang secara resmi menjadi sosok War Machine yang saat ini diubah namanya menjadi Iron Soldier, yang mana adalah ciptaan Tony. Saat mereka berbincang, mereka dihampiri oleh seorang anak kecil yang meminta tanda tangan Tony yang sekaligus membuatnya teringat akan kejadian saat peperangan Avengers yang lalu. Setelah diperiksa oleh Jarvis, ternyata Tony hanya mengalami serangan panik berlebih. Tony lalu meninggalkan temannya itu, beralih ke Pepper Potts yang kini menjadi kekasih sekaligus direktur perusahaan Stark Industries, di mana Pepper sedikit terkejut saat melihat sosok Aldrich Killian, yang mana Killian adalah temannya yang telah lama tidak berjumpa. Kini Killian berubah menjadi pria keren dan cool. Killian rupanya sudah sukses dengan perusahaannya yang bernama AIM, atau singkatan dari Advanced Industrial Mechanical, yang saat ini berfokus pada penelitian bioteknologi yang ia namanya Extremis. Pada intinya proyek Extremis ini mampu mengembangkan DNA manusia termasuk otak yang mencakup regenerasi sel tubuh yang cacat menjadi sempurna kembali. Ternyata Pepper melihat penelitian Killian ini terlalu beresiko tinggi yang menyangkut nyawa manusia sehingga Pepper dengan sopan dan santun menolak tawarannya. Setibanya Pepper di rumah, Tony menyambut Pepper dengan memakai baju besinya yang berniat ingin menggoda Pepper. Something like that. You know, everybody needs a hobby. Tense, good day? Huh? Ooh, nailed it, right? Wow. Pada saat memeluk Tony, Pepper ingin menciumnya. Namun Tony menolak dengan alasan helm tak bisa dibuka. Pepper pun kesal dan berniat mengambil sesuatu di ruang kerja Tony untuk membukanya. Pepper kaget menemukan Tony di sana. Pepper akhirnya benar-benar marah kepada Tony. Namun Tony meminta maaf kepada Pepper dan mengatakan dia mengalami kekhawatiran berlebih tentang keselamatan orang yang dicintainya dan keselamatan dunia. Tony sangat mencintai Pepper. Namun Tony tak bisa tenang karena mengalami kecemasan berlebih. Pepper merasa kasihan melihat Tony dan berkata kepadanya bahwa dunia baik-baik saja. Pepper menyuruh Tony untuk beristirahat dan jangan terlalu memaksakan diri. Beralih ke Happy yang sedang memata-matai anak buah Killian bernama Coldblood yang tadi siang sempat datang ke kantor. Coldblood terlihat sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang terlihat sedang tidak sehat. Entah apa yang dijual Coldblood kepadanya. Happy berhasil mengambil satu benda yang ada di dalam koper tersebut, namun ketahuan oleh Coldblood. Happy memukul Coldblood namun pukulannya tak ada apa-apanya terhadap Coldblood. Justru Happy lah yang terlempar jauh akibat pukulan dari Coldblood. Coldblood memiliki kekuatan fisik yang jelas tidak masuk akal. Tepat di saat bersamaan pemuda itu pun memakan benda yang ia beli dari Coldblood tadi. Namun tiba-tiba tubuhnya meledak seketika mengeluarkan panas yang sangat tinggi, yang mengakibatkan area di sekitarnya menjadi porak-poranda akibat ledakan tersebut. Termasuk melukai Happy dengan sangat parah. Berbeda dengan Coldblood yang super yang bisa meregenerasi sel tubuhnya sendiri. Terlihat bangkit kembali dan berjalan meninggalkan lokasi kejadian dengan santainya. Akibat kejadian itu, Happy pun harus dirawat di rumah sakit dan Tony menjenguknya di sana. Saat Tony akan pulang, para wartawan langsung mengerumuninya dan menanyakan perihal sosok Mandarin yang katanya ada keterkaitan dengan apa yang dialami oleh Happy.
Tony yang marah pun langsung memberitahukan alamat rumahnya dengan maksud untuk menantangnya secara langsung. Setibanya di rumah, Tony langsung melakukan olah TKP dengan bantuan asisten pintarnya yang mirip Mbah Google bernama Jarvis. Jarvis dapat memvisualisasikan lokasi TKP tersebut dalam bentuk hologram, sehingga Tony dengan mudah dapat untuk menyelidiki kasus ini tanpa harus datang langsung ke lokasi tersebut. Tony menemukan beberapa petunjuk kejadian serupa yang kemungkinan besar memang didalangi oleh satu orang, yaitu Mandarin. Tak lama Tony pun kedatangan tamu yang tak disangkanya, yaitu mantan teman wanitanya dulu yang tiada lain adalah Maya. Maya menjelaskan kalau dia datang karena ada urusan yang sangat penting untuk dibicarakan. Pepper lalu tiba-tiba turun dan mengajak Tony untuk pergi mencari tempat yang aman akibat pernyataan Tony tadi pagi. Pepper merasa tidak aman ada di rumah. Namun Tony menolak untuk pergi dan di tengah-tengah perdebatan tiba-tiba sebuah roket meluncur dan meledakkan rumah Tony. Terlihat dari jauh 3 helikopter yang dikendarai Coldblood dan anak buahnya terbang mendekati rumah Tony. Tony lalu menyuruh Pepper untuk menyelamatkan Maya dan pergi ke tempat aman. Setelah merasa aman, Tony kembali memanggil armor Mark 42. Setelah semua terpasang, Tony berusaha terbang. Namun armor itu masih belum sempurna. Tony lalu menembak salah satu helikopter dari jauh. Coldblood berhasil menghancurkan kediaman Tony. Tony terjebak di reruntuhan rumahnya itu hingga jatuh ke dasar laut. Jarvis berhasil memulihkan tenaga Mark 42 dan membawa Tony terbang jauh dari sana. Mereka pun mendarat darurat di tumpukan salju. Tony terkejut kenapa dia ada di Rose Hill, Tennessee. Jarvis lalu menjelaskan kalau sebelumnya Tony menyuruh Jarvis untuk menjadwalkan terbang ke Tennessee. Dia hanya menjalankan tugasnya saja. Tony mampir di salah satu telepon umum. Dia menelpon sebuah nomor rahasia dan mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Tony lalu membawa armor Iron Man miliknya masuk ke dalam salah satu garasi milik penduduk di sana. Tony ditemui oleh pemilik rumah yang ternyata seorang anak kecil. Bocah itu bernama Harley. Harley terkejut saat mengetahui yang ada di depannya adalah Iron Man, karena Harley sangat mengidolakannya. Harley tinggal bersama ibu dan ayahnya. Tony kemudian meminta bantuan Harley untuk mencari beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk mengisi ulang tenaga Mark 42. Sebagai imbalannya, Tony memberi Harley sebuah benda yang bisa menakut-nakuti orang-orang yang menyakitinya di sekolah. Harley pun senang. Kembali ke Pepper yang sedang berada di reruntuhan rumahnya. Pepper sedih sambil memegang helm Iron Man yang rusak di depannya. Pepper lalu melihat sesuatu, dia pun memakainya dan terdengar suara Tony yang memberi kabar kalau dirinya baik-baik saja. Pepper pun senang, lalu Pepper mengajak Maya pergi meninggalkan lokasi itu. Di dalam perjalanan Pepper berbincang dengan Maya. Maya berkata, kalau bosnya bekerja sama dengan Mandarin. Pepper pun kaget mendengarnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, bos Maya ternyata adalah Killian. Di lain tempat, Killian menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Mandarin. Harley mengajak Tony mengunjungi bekas ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pria yang bernama Cat Davis. Di tempat itu, Harley berbicara tentang serangan alien di New York beberapa tahun lalu. Perkataan Harley itu membuat Tony kembali mengalami serangan panik. Tony merasa tidak nyaman, lalu ia terduduk lemas. Keesokan harinya, Tony menemui ibu Cat Davis di sebuah bar. Tiba-tiba saja ibunya memberi Tony berkas rahasia milik anaknya. Ibunya mengira kalau Tony lah orang yang meminta berkas itu. Namun tiba-tiba dari belakang datang seorang wanita dan memborgol Tony dan terjadilah perdebatan antara Tony dan wanita itu. Saat sedang terjadi perdebatan, datanglah 2 orang polisi yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Tony menyuruh ibu Cat Davis menyembunyikan file tersebut. Tanpa diduga wanita misterius itu juga memiliki kekuatan aneh. Terlihat tangannya menyala seperti lava dan membunuh 2 polisi yang ada di depannya. Tony pun kabur dari sana. Di luar terlihat Coldblood yang juga ada di sana. Tony lalu masuk ke dalam sebuah gedung. Namun wanita misterius itu masih saja mengejarnya. Di dalam sebuah dapur, Tony memanfaatkan kepala sang wanita misterius itu yang sedang memanas untuk melepaskan borgolnya. Lalu menyalakan kompor yang ada di sana dan meledakkan tempat tersebut. Wanita misterius itu pun berhasil dikalahkan. Namun di belakang Tony,
Coldblood melelehkan tiang menara air dan membuatnya jatuh menimpa Tony. Tony pun terluka. Coldblood lalu datang dengan menyandra Harley. Harley kemudian menyalakan alat yang diberikan Tony kemarin dan memberi kesempatan Harley untuk kabur. Tony lalu menembak kepala Coldblood dan mengambil kunci mobil milik Coldblood dan bergegas pergi sambil membawa berkas Cat Davis. Tony menyuruh Harley menjaga Mark 42 di garasinya. Lalu ia pergi menggunakan mobil milik Coldblood. Ternyata Coldblood belum tewas. Coldblood mampu memulihkan dirinya dan kembali bangkit. Beberapa saat kemudian semua siaran TV di dunia kembali dibajak oleh Mandarin. Terlihat Mandarin membunuh seseorang dan mengancam akan menargetkan presiden dalam waktu dekat. Presiden yang panik langsung menyuruh Kolonel Rhodes untuk melacak tempat persembunyian Mandarin. Di perjalanan Tony menyadari perusahaan milik Killian ada di balik semua ini. James Rhodes dengan kostum War Machine miliknya melacak sinyal Mandarin sampai di Pakistan. Ia tidak menemukan apa-apa di sana. Kemudian Tony menghubungi James Root. Tony tahu kalau perusahaan milik Killian bekerja sama dengan militer mendesain ulang kostum War Machine. Tony butuh username dan password milik Rhodes untuk akses. Kemudian Tony membajak mobil milik seorang wartawan dan ia dipergoki oleh pemilik mobil tersebut. Awalnya dia ingin memarahi Tony. Namun ternyata wartawan itu adalah penggemarnya. Dia sangat senang bertemu Tony. Tony kemudian menyuruh jurnalis itu untuk membantunya agar bisa mendapatkan sinyal yang kuat untuk meretas jaringan militer yang bekerja sama dengan perusahaan Killian. Di sana Tony melihat beberapa file tentara yang menjadi kelinci percobaan Killian yang disebut Project Extremis. Percobaan itu membuat seseorang memiliki kemampuan meregenerasi tubuh untuk menyembuhkan diri. Namun ada pula yang gagal dan meledak seperti bom. Di tempat lain di dalam sebuah hotel, Maya curhat kalau dia menyesal telah membantu Killian mengembangkan serum ekstremis. Maya tak menyangka bahwa penemuannya itu akan menjadi sangat berbahaya seperti sekarang ini. Beberapa saat kemudian tak disangka Killian datang ke sana dan menangkap Paper. Di lain tempat, War Machine lagi-lagi menggerebek tempat yang salah. Tanpa diduga ada salah seorang dari mereka merupakan anak buah Killian. Lalu ia menangkap War Machine. Tony lalu bertanya perkembangan tenaga Mark 42 kepada Harley. Harley menjawab kalau tenaga Mark 42 masih belum cukup karena daya listrik rumahnya sangat rendah. Mendengar itu, Tony pun langsung panik. Bagaimana mungkin dia bisa menyerang markas musuh tanpa kostumnya? Mengetahui Tony sedang panik, Harley menyuruh Tony untuk tenang. Harley yakin Tony sangat cerdas dan bisa membuat alat yang bisa membantunya menjalankan misi ini. Tony pun mulai tenang. Pagi harinya Tony berbelanja berbagai perlengkapan dan mulai merakit senjata. Sesampainya di Miami, Tony diam-diam masuk ke dalam markas Mandarin. Tony melumpuhkan beberapa penjaga dengan senjata rakitannya. Sesampainya di dalam, Tony terkejut melihat Mandarin ketakutan saat ditemui oleh Tony. Ternyata Mandarin yang dia temui ini hanyalah aktor pengganti. Dia hanya ditugaskan untuk berakting di depan kamera. Otak dari semua ini adalah Killian. Saat sedang berbincang-bincang, tanpa diduga dari belakang muncul Coldblood memukul Tony hingga pingsan. Di ruang bawah tanah, Tony yang baru sadar dari pingsannya terkejut melihat Maya ada di depannya. Maya ternyata bekerja sama dengan Killian untuk mengembangkan serum ekstremis itu. Tony tahu, Maya hanya diperalat saja. Lalu Tony meminta bantuan Maya untuk membebaskannya. Lalu tiba-tiba saja Killian datang ke tempat tersebut. Di depan Tony, Killian memperlihatkan rekaman Paper yang sedang disuntik serum ekstremis. Menurut Killian, jika tubuh Paper tidak mampu bertahan, maka tubuhnya akan meledak seperti percobaan yang lain. Tony pun semakin marah melihat Paper yang kesakitan. Di saat Killian mencekik Tony, Maya menyuruh Killian untuk melepaskan Tony dan mengancam akan menyuntikkan ekstremis ke dalam tubuhnya dan berpotensi terjadi ledakan besar dan menewaskan semua orang yang ada di sana. Killian yang emosi melihat aksi Maya, langsung saja menembak Maya hingga tewas. Killian lalu pergi meninggalkan Tony. Killian dan Coldblood menemui War Machine yang masih tidak mau membuka armornya. Killian lalu memanaskan perut War Machine menggunakan tangannya, memaksa James Rhodes untuk keluar dari baju itu. Di tempat lain, Tony mendengar suara alarm dari jam miliknya. Hal itu menunjukkan kalau Mark 42 telah siap. Sementara itu, James Rhodes sudah tidak kuat memutuskan untuk keluar dari armornya. Rhodes langsung dihajar Coldblood.
Satu persatu part Mark 42 masuk dan melekat di tubuh Tony dan membuatnya bisa melepaskan diri. Di luar gedung, Tony melihat War Machine yang terbang mengikuti sebuah helikopter. Tony tidak bisa mengejar karena Mark 42 masih belum bisa diajak terbang. Di dalam ruangan Mandarin bertemu dengan Rhodes. Mereka berdua bertanya pada Mandarin mengenai rencana yang akan dilakukan oleh Killian. Mandarin menjelaskan kalau Killian merencanakan sesuatu di pelabuhan dan mengincar presiden. Killian akan menemui wakil presiden. Di perjalanan menuju pelabuhan, James Rhodes menelpon sang wakil presiden dan memperingatkannya akan ancaman bahaya Killian. Dan memberitahu kalau saat ini presiden dalam bahaya. Karena seseorang menggunakan kostum War Machine sedang terbang menuju arahnya. Setelah telepon ditutup, sang wakil presiden ternyata tidak memberitahu presiden tentang informasi yang diberikan oleh Rhodes. Wakil presiden ternyata persekongkol dengan Killian. Di dalam bandara militer, War Machine menemui presiden dan ikut dalam rombongan itu. Di lain tempat, Tony yang telah selesai mengisi daya Mark 42 menggunakan daya kapal bersiap untuk beraksi. Di langit, War Machine masuk ke dalam ruang rapat dan menembaki semua orang yang ada di sana. Beberapa saat kemudian Tony mendatangi pesawat kepresidenan dan memasukinya. Tony menemui Cold Blood sedang bersiap untuk melompat. Lalu mereka berdua kemudian bertarung. Cold Blood meledakkan salah satu pintu pesawat dan membuat beberapa orang terlempar keluar. Tony yang marah menembak dada Cold Blood dan berhasil membunuhnya. Tony lalu terjun untuk menyelamatkan para penumpang pesawat kepresidenan yang jatuh tersebut. Come on, people. Nice. Yeah! 1,000 feet. Ternyata Tony menggerakkan Mark 42 dari jauh. Tony kemudian menelpon Jarvis untuk menyiapkan semua armornya untuk menolong mereka. Di dalam kediaman Tony yang porak-poranda, muncul sebuah gerbang yang membuka ruang rahasia Tony. Di pelabuhan, Killian menemui Paper yang masih selamat setelah mendapatkan serum ekstremis. Beberapa saat kemudian, War Machine datang dan dari dalamnya keluar presiden. Killian berniat membunuh presiden di tempat ini, karena dia akan membuat wakil presiden mengambil alih komando tugas presiden sebagai bonekanya yang menurut segala perintahnya agar Killian bisa mengontrol Amerika. Malam harinya, Tony dan Rhodes menyelinap di persembunyian Killian. Mereka melihat banyak sekali anak buah Killian. Mereka juga melihat sang presiden di dalam kostum War Machine yang diikat dan siap untuk dieksekusi. Killian akan menyiarkan peristiwa itu secara langsung. Mereka pun ditembaki. Tony dan Rhodes dikepung oleh para anak buah Killian yang memiliki kekuatan super. Tony lalu menunjukkan sesuatu. Dari jauh puluhan armor milik Tony datang membantu mereka berdua. Armor-armor itu bergerak sendiri dengan kendali Jarvis. Armor-armor Iron Man itu menyebar bertempur dengan para anak buah Killian. Ternyata Tony sudah mempersiapkan semua ini. Dia membuat armor-armornya itu bisa bergerak sendiri sesuai dengan arahannya. Tony kemudian memakai salah satu armor dan pergi mencari Paper. Di sebuah ruangan, Tony melihat Paper yang tertimpa reruntuhan. Tony berusaha meraih tangan Paper. Namun tiba-tiba dari bawah lengan Killian muncul dan melelehkan kostum Tony. Killian muncul dan mencoba memukul Tony. Tony berhasil memotong lengan Killian dan membuatnya kesakitan. Potongan lengan Killian yang meleleh membuat Paper terjatuh. Di tempat lain, Rhodes berusaha menolong presiden. Dia dihadang oleh anak buah Killian. Namun dengan cerdas, Rhodes berhasil menyingkirkan mereka berdua dan menyelamatkan presiden. Dengan kostum War Machine, Rhodes membawa presiden ke tempat yang lebih aman. Di saat Tony akan meraih Paper, Tony gagal meraihnya. Paper pun terjatuh masuk ke dalam kobaran api. Kini Tony berhadapan dengan Killian yang selesai memulihkan diri. Tony masuk ke dalam salah satu armornya dan bertarung melawan Killian. Tony pun kewalahan. Lalu berpindah ke armor yang lain dan kembali bertarung melawan Killian. Namun Killian masih saja sulit untuk dikalahkan. Di saat Tony akan memakai armor Mark 42, armor itu menabrak tiang dan berserakan. Killian lalu menyerang Tony.
Tony memasangkan Mark 42 ke dalam tubuh Killian lalu menyuruh Jarvis untuk meledakkannya. Tony pun melompat dan Mark 42 pun meledak dengan hebat. Di bawah, Tony melihat penampakan aneh dari dalam kobaran api itu adalah Killian yang masih hidup. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menghajar Killian. Ternyata itu adalah Paper yang memiliki kekuatan super yang sama seperti Killian. Tony pun kaget, salah satu armor Iron Man mengincar Paper. Menganggapnya sebagai ancaman karena memiliki kekuatan ekstremis, Paper langsung melompat dan dengan mudah menghancurkan armor itu. Paper lalu memukul Killian. Dengan lengan armor Iron Man, Paper melempar bom ke arah Killian dan meledakkannya. Killian pun hancur selama-lamanya. Sesaat kemudian Paper kembali sadar. Dia tidak tahu dengan apa yang terjadi pada dirinya. Paper ketakutan melihat dirinya sendiri. Setelah semuanya selesai, secara mengejutkan Tony menyuruh Jarvis menghancurkan semua armor Iron Man miliknya. Sang wakil presiden akhirnya ditangkap. Aktor yang menjadi Mandarin juga ditangkap. Tony berhasil menyembuhkan Paper dari efek serum ekstremis dan Tony kini melepaskan reaktor yang ada di dadanya. Semua serpihan-serpihan berhasil diangkat dari tubuhnya. Tony kini kembali menjadi manusia biasa. Di tempat lain, Happy yang tadinya koma, kini sudah kembali sadar. Tony juga memberi Harley berbagai peralatan canggih di dalam bengkelnya. Dan cerita pun berakhir.